Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat, Allahu Akbar. Yes. Nah, sudah siap belajar IPS hari ini bersama Ustazah Dara? Jawabnya siap. Minggu lalu kita sudah belajar tentang identitas diri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manfaat mengetahui identitas diri. Nah, hari ini kita akan belajar apa, Nak? Manfaat mengetahui identitas diri. Tetapi sebelum kita ke materi, yuk kita mengulas kembali materi minggu lalu yang sudah jelaskan tentang identitas diri. Ustazah ingin tahu teman-teman masih ingat tidak ya tentang materi minggu lalu? Nah, yuk mari kita ingat sama-sama. Oke, siapkan buku dan alat tulismu. Yuk, disiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah? Kalau sudah, silahkan semuanya sikap duduk yang tertib. Duduk tertib. Pinter. Nah, sekarang Ustazah siapkan dulu ya. Semuanya sikap siap. Hap. Oke, sebelum kita belajar manfaat mengetahui identitas diri itu apa aja ya. Nah, sebelum itu kita akan mengulang materi minggu lalu supaya ingat terus, supaya nggak lupa ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar identitas diri. Nah, kalau kita menyebutkan identitas diri, itu apa aja ya yang kita sebutkan ya? Siapa yang tahu? Nomor satu apa ya? Nomor satu adalah apa? Nama. Benar. Nama itu ada dua kemarin. Nama apa sama nama apa ya? Masih ingat? Nama lengkap dan nama panggilan atau disebut juga nama panjang dan nama pendek ya. Nah, saat berkenalan atau saat kita mengucapkan identitas diri itu selain nama apalagi ya yang kedua? Yang kedua adalah umur atau usia. Pinter. Selanjutnya apalagi ya? Selanjutnya tanggal lahir. Pinter. Selanjutnya yang keempat adalah alamat ya. Jadi saat mengenalkan diri atau saat menyebutkan identitas diri, kita harus mengucapkan apa? Yang pertama nama, yang kedua umur atau usia, yang ketiga tanggal lahir, dan yang keempat adalah alamat. Pinter. Sudah paham sampai sini? Sudah ingat? Sudah, anak hebat. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Nah, silahkan dilihat gambarnya. Siapa itu gambarnya? Kak Satria dan Kak Noval. Nah, gambarnya Kak Satria dan Kak Noval lagi ngapain itu? Sedang berkenalan. Nah, sikap saat berkenalan yang baik dan benar kayak gimana ya? Seperti Kak Satria dan Kak Noval itu. Yang pertama adalah sambil bersalaman. Nah, selain bersalaman, kita juga diharuskan untuk bersenyum ya.
untuk tersenyum. Nah, jadi saat berkenalan tidak boleh sambil cemberut, harus semuanya tersenyum ya. Yang kedua adalah badan tegak. Nah, badan tegak kemarin supaya apa? Kok harus badan tegak? Supaya muka kita kelihatan sama teman kita ya. Yang ketiga adalah mata saling memandang. Nah, jadi tidak toleh ke kanan, tidak noleh ke kiri, tidak noleh ke belakang, harus memandang teman yang ada di depan kita. Oke, Ustazah lanjutkan. Selanjutnya, sikap saat memperkenalkan diri apa aja ya kemarin ya? Ada 3. Yang pertama adalah badan tegak, sama seperti yang tadi. Badan tegak supaya teman-teman bisa melihat muka kita. Yang kedua adalah percaya diri. Jadi tidak perlu malu-malu saat memperkenalkan diri ya. Harus percaya diri, harus pede namanya. Yang ketiga adalah suaranya harus lantang. Lantang itu apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Iya, lantang itu adalah suaranya harus keras supaya terdengar semua. Misalnya, lagi berkenalan di depan kelas. Nah, teman-teman satu kelasnya kan banyak orang, banyak teman. Nah, supaya terdengar semuanya berarti suaranya harus keras atau lantang. Oke teman-teman, setelah kita mengulas kembali materi minggu lalu, saatnya kita belajar tentang manfaat mengetahui identitas diri. Nah, manfaatnya apa saja Ustazah? Manfaat mengetahui identitas diri yang pertama adalah untuk berkenalan dengan teman baru. Jadi, ketika berkenalan dengan teman baru, kalian harus tahu nama kalian. Karena apa Ustazah? Karena saat berkenalan, kita akan menyebutkan nama. Nah, kita akan menyebutkan nama panggilan dan nama lengkap. Untuk manfaat yang kedua, yaitu agar lebih peduli dan mengenal diri sendiri. Maksudnya apa Ustazah? Maksudnya peduli dan mengenal diri sendiri adalah saat kalian mengetahui nama kalian, kalian pasti mengetahui berapa umur kalian, tanggal lahir, dan alamat rumah. Jika kalian sudah tahu, berarti kalian telah mengenal diri kalian sendiri. Misalnya seperti ini. Ustazah Dara lahir pada tanggal 3 September. Berarti Ustazah Dara juga sudah tahu tanggal lahir Ustazah Dara. Nah, begitu pula dengan teman-teman. Teman-teman juga pasti sudah tahu identitas diri teman-teman, seperti kalian telah mengenal diri kalian sendiri. Dan manfaat yang ketiga yaitu lebih mandiri dan percaya diri. Nah, sebelumnya siapa yang tahu mandiri itu apa? Oh, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, Ustazah jelaskan. Mandiri itu adalah kita bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita melakukan sesuatu tanpa bantuan ayah, tanpa bantuan ibu, tanpa bantuan kakak, dan sebagainya. Untuk contohnya seperti ini. Lani suka baca buku. Berarti Lani ketika membaca buku, Lani sudah bisa mandiri, sudah melakukan kegiatan baca buku tanpa dibantu mama atau papa di rumah. Lalu percaya diri itu apa Ustazah?
Percaya diri itu berarti tidak malu dan berani. Contoh percaya diri itu seperti ini ya Nak ya. Ketika teman-teman nanti sudah pada masuk sekolah, maka teman-teman harus berani berkenalan dan menyapa teman baru. Karena apa Ustazah? Karena kalian sudah tahu identitas diri kalian masing-masing. Maka kalian tidak perlu lagi untuk malu dan bertemu dengan teman baru. Oke teman-teman, dari penjelasan Ustazah tadi, apa sudah bisa dimengerti? Jika kalian sudah mengerti, berarti kalian sudah siap untuk berkenalan dengan teman baru. Dengan menyebutkan apa Nak? Dengan menyebutkan identitas diri. Tapi teman-teman juga harus ingat, tidak boleh malu ataupun takut ya, karena kalian sudah menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Jadi sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran IPS selanjutnya bersama Ustazah Dara. KPMD SD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.